Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Abi Hurairah qala adabu bersabda Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhnya kedua inna awalama sangkuna apa yukallimah perkara inna awalama sesungguhnya apa awal perkara sangkuna apa yukallimah perkara sesungguhnya apa awal perkara yuhasabu sekni hisab yuhasabu yang dihitung dihisab atau dihitung bihi kalaban ya'ma bihi kalawan ya'ma al-abdu syabah tong hamba al-abdu syabah tong hamba ya'mal kiamati ing hari kiamat pada hari kiamat min amalihi dari amal solenah atau dari amal solenah yaman bisa amal lalakon yaman dari amal solehnya atau amal perbuatannya yaman sholatuhu paneka sholat yaman sholatuhu itu sholatnya yaman koma fa'in sholahat maka kalamun bagus ya sholat fa'in sholahat maka kalamun bagus ya sholat maka jika baik ya sholat fakot aflaha maka oku ontong yaman fakot aflaha maka sungguh beruntung yaman wa anjahah dan lulus yaman wa anjahah dan lolos yaman koma wa in fasadat dan kalamun rosak ya sholat wa in fasadat dan jika rusak ya sholat fakot khobah maka ongku kecewa yaman fakot khobah maka sungguh kecewa yaman wa khosirah dan rugi yaman dan rugi yaman koma hatikan Rasulullah bersabda kata Abi Hurairah inna awala ma yuhasabuh bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu koma bahwasanya awal perkara di mana seorang hamba Allah besok akan dihisab, akan dinilai, akan dihitung dan dinilai amal-amal perbuatannya atau amal-amal solehnya ialah sholat. Jadi perhatikan ketika semua orang mukmin nanti di yaumul hisab pada hari penghitungan amalnya dihitung awal amal solehnya dihitung yaitu sholatnya. Jadi sholatnya dulu yang dinilai. Bagaimana seorang hamba Allah ini amal sholat 5 waktunya.
fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholat 5 waktunya itu baik, kena, tidak kurang, dan semuanya sah dan diterima, maka orang itu, hamba Allah itu akan beruntung dan akan lulus dan berhasil selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi kalau amal soleh, kalau sholat 5 waktunya penuh, ya dengan tak orang sholat 5 waktunya penuh, genep, kena, tidak kurang, semuanya sah dan makbul diterima, maka hamba Allah itu dinyatakan beruntung dan lulus selamat, maka dia akan dibawa ke dalam surga. Tapi sebaliknya dia, fasadat, maka jika sholat 5 waktunya rusak, ada banyak yang tidak dikerjakan, kurang, bahkan yang ada banyak yang rusak, bahkan ada banyak yang tidak diterima. Perhatikan, faqad khabah wa khasira, maka hamba Allah itu akan kecewa dan akan rugi. Maka si hamba itu, perhatikan, masih tidak diluluskan, masih akan ditanya, dinilai, dihitung amal-amal soleh yang lainnya, barangkali bisa menutupinya. Ada fa in taqasoh, maka kalamun orang, fa in taqasoh, maka jika kurang, ya abad faridatihi, dari sholat fardunah, ya abad faridatihi, dari sholat farduhnya, ya abad. Nah, syai'an yang dalam setong-setong, dalam sedikit pun, olah maka ada bu ar-rabbu, sapah pangeran, olah maka berfirman, ar-rabbu, siapa Tuhan azza wajal, titik 2, tabuna unduru, becek, merhati-hati nambak nakapi, becek meleti ahbak nakapi, unduru, hendaklah meneliti kamu sekalian, wahai para malaikat, ya. Unduru, hendaklah meneliti kamu sekalian, wahai para malaikat, hal apa li abdi ekandi hamba sengkok, hal apakah li abdi ekandi hamba sengkok dimiliki hambaku min tatawu'in, dari sholat sunnah, min tatawu'in, dari sholat sunnah, wa yutammalah, maka pas sampurna aki, maka pas bisa sampurna aki, atau bisa dipenuhi, wa yutammalah, maka pas bisa dipenuhi, biha kalaban ya tatawu'. Nah, doa merah, biha kalaban ya tatawu, ma apa bareng setrip sholat kita koso sekorang, ya kita koso sekorang, ya minal faridati, dari sholat fardu, minal faridati, dari sholat fardu,
koma sumah takunu, maka pas badah sairu akmalihi apa sekarina banyak amal soleh ya abad. Sairu akmalihi apa sisa banyak amal solena sakarena sisanya banyak amal solena ya abad ala hadza atas paneka ia ala hadza atas paneka ia jadi ya wayuk malah biha ma inta kosol minal faridoh PT perhatikan kalian boleh tidak jika seorang hamba ketika di amal-amal solehnya nanti dihisab, maka yang dihisab pertama kali amal soleh itu adalah sholat 5 waktu. Kalau ternyata hamba Allah itu sholat 5 waktunya penuh, tidak kurang, maka amal-amal soleh yang lainnya tidak dinilai, tidak dihitung. Sebab hamba Allah itu sudah dinyatakan berhasil dan lulus. Wes, perhatikan. Jadi amal soleh puasa, haji, zakat dan lain sebagainya tidak perlu dinilai. Mengapa? Karena amal soleh sholat 5 waktu yang penuh semuanya sah dan diterima itu sudah menutupi dan mewakili semua amal-amal soleh dari kewajiban yang lain. Boleh. Gelar bersekoran pola. Jadi sudah jelas berdasarkan sabda Nabi ini. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya itu baik, penuh, sah dan diterima, maka dia dinyatakan beruntung. Berarti kalau beruntung kan sudah selamat dari siksa neraka, masuk surga. Kemudian berdebu wa anjaha dan lulus. Berarti sudah lulus, selesai. Berarti amal-amal solehnya yang lain tidak perlu dinilai, tak perlu dihitung. Mengapa? Dihati. Karena amal sholat 5 waktu itu sudah meliputi dan menjamin akan amal-amal soleh yang lain. Pertanyaannya kok bisa sekarang? Pertanyaannya mak bisa sholat 5 waktu mewakili dan meliputi semua amal-amal soleh yang lain. Ya, menjawabnya laki. Jawabannya sebenarnya sudah sering atau khususnya dalam pembicaraan sholat, perintah untuk memelihara sholat 5 waktu ini sebenarnya sudah diterangkan. Toh bahan memotolahah mukadarah sekancaan bisa jawab. Di situ toh dua
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya kembali pada firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat mencegah pada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Karena apabila seorang sudah istiqomah salat tepat waktu, apalagi salat berjamaah, maka semua perbuatan jelek, keji, sudah pasti dia tidak akan melakukannya. Ya. Reaksi kembali kepada firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, nih kembali ke pembahasan filosofis atas pertanyaan mengapa kita umat Islam, orang mukmin, diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Panjang lebar sudah diterangkan di muka sana. Nah, kenapa orang mukmin diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Jawaban pertanyaan ini adalah terkait dengan eksistensi manusia, di mana manusia adalah perpaduan dua makhluk rohani dan jasmani yang berbeda zat, dan berbeda sifat dan tabiat. Rohani memiliki sifat ketuhanan yang selalu mengarah ke positif, baik, kebaikan, sedangkan jasmani memiliki sifat yang negatif yang selalu mengarah ke buruk. Kedua makhluk ini saling berkompetisi. Namun Allah menetapkan bahwa rohani harus jadi pemenang. Karena manusia oleh Allah dijadikan sebagai khalifatullah yang tugasnya adalah mengabdi, beribadah, tunduk patuh kepada Allah. Nah, supaya manusia itu berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, yang tugasnya adalah tunduk patuh sebagai khalifah, dengan sendirinya maka rohani supaya menang dengan pada jasmaninya. Nah, supaya rohani kuat, tentunya rohani harus dibuat punya kekuatan. Supaya rohani punya kekuatan, maka kebutuhannya harus dipenuhi. Tak beda dengan jasmani, kan? Jasmani punya kekuatan karena kebutuhannya dipenuhi. Nah, kebutuhan rohani supaya punya kekuatan adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah yang kekuatannya berlipat ganda adalah sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Akhirnya sholat tadi dipikir, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itulah mengapa rahasianya, mengapa manusia diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam sholat 5 waktu, maksudnya dan supaya orang mukmin itu rohaninya selalu punya kekuatan dengan kebutuhannya dipenuhi. Kalau sudah si hamba Allah itu istiqomah sholat 5 waktu, rohaninya, kebutuhannya istiqomah dipenuhi, jelaskan rohani itu akan punya kekuatan yang dahsyat.
apalagi ditambah masih dengan sholat sunnah, tambah lagi. Nah, kalau sudah rohani punya kekuatan yang dahsyat, ya sudah dapat dipastikan dia akan mampu mengalahkan jasmani, setiap hawa nafsu, mengendalikan, mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Sehingga manusia itu perhatikan hidupnya akan selalu terdorong untuk berbuat baik dan menghindar, menjauhi dari berbuat jelek, alias rohani yang kuat tadi menjadikan hamba Allah itu akan selalu tunduk patuh kepada Allah, sehingga menjadi orang yang muttaqi. Itulah lalu Allah fas'adabu inna sholatah tanha anil fahsya wal munkar. Wah, sesungguhnya sholat bisa mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya kalau orang mukmin itu sholatnya istiqomah, sholatnya penuh, tak kurang, dari sejak balik sampai mati, istiqomah sholat 5 waktu walaupun sakit tetap sholat, dan umpama udur dikodok tadi otang Israel umpama terpaksa terbebas pengadaan sekutu sholat subuh pakun majalah sholat kodok sholat kedeni pasta abajan orang sesake pasta abajan pakun wajib abadan, cuma dekik diberi kemudahan, tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk tidur, tak bisa ambil wudhu pakai air, diberi kemudahan bertayamum. Jadi ya penuh, tidak ada yang kurang, semuanya sah dan diterima. Maka jelaskan orang mukmin tadi, hamba Allah tadi dijamin dalam hidupnya akan tunduk patuh kepada Allah, akan selalu mengerjakan kebaikan dan akan menghindar dari dosa. Bahkan seandainya sebab perbuatan amal soleh saja sudah menghapus banyak dosa, sehingga ketika orang mukmin, seorang hamba Allah negatif, ketika dihisab sholatnya sudah penuh, semuanya sah dan diterima, maka dapat dipastikan sholat 5 waktu yang penuh tadi sebagai jaminan bahwa orang ini, hamba Allah ini adalah orang baik, orang yang soleh, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Oleh karenanya maka amal-amal soleh yang lainnya tidak perlu ditanya. Orang yang sudah istiqomah sholat 5 waktunya, pastikan dia akan menambah sholat-sholat sunnah. Pastikan orang itu ketika bulan Ramadan puasa, pasti orang itu zakat, pasti semuanya sudah jaminan. Sehingga tak salah apabila dikatakan yang diingati bahwa sholat 5 waktu ini berdasarkan hadis ini sebagai barometer atau sebagai parameter selamat dan tidaknya, lulus dan tidaknya orang nanti dalam penghisaban. Kalau sholatnya sudah penuh, utuh, sah dan diterima, dinilai baik, maka orang ini sudah dijamin baik. Dijamin adalah orang hamba Allah yang tunduk patuh, yang benar-benar tunduk patuh dalam kurung takwa Allah. Tak perlu sudah yang lain diisis. Tetapi riyah wa in fashadat faqad khabah wa khosirah. Jika sholat 5 waktunya rusak,
Nah, banyak hutangnya, banyak sholat yang dihutang, nambah si kene si mudah sekuta berjalan, tererek dan perhatikan sholat 5 waktu itu mulai dicatat sejak balik. Mulai balik bahan apalah sholat apa enggak. Jangan-jangan bahan mulai apa aja mulai muduk ya. Padahal bahan lah balik 4 tahun kita bongkor, 10 tahun kita bongkor, berarti 10 tahun lah bahan tak saja. Sekarang itu sekian, naudzubillah. Hari semalam 5 kali 1 tahun berapa hari? Kali 2 tahun tentu deh. Berapa? Ya khobah maka kecewa dan krisis. Maka hamba Allah ini tidak dinyatakan lulus masih dinilai ya. Perhatikan lalu pas berdebu fa in taqassah min faridatihi syai'an, apabila si hamba itu ada hutang sholat 5 waktu karena beberapa tahun atau sering tidak sholat, lalu Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugas untuk menghisab amalnya. Hai para malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Perhatikan, atau wahai para malaikat, telitilah apakah hambaku yang sholatnya rusak, yang sholatnya kurang, yang punya hutang itu ada banyak sholat sunnah. Bagi tamala bihama intaqoso minal faridoti koma. Maka amal-amal sunnah, amal-amal sholat sunnah itu bisa dipakai untuk menutupi kekurangan sholat fardu. Ingat, moncokok, cek sholat sunnah nang running. Apa boleh letak teman tahajud sedang cek rasi oleh karena itulah makanya perhatikan, peliharalah sholat sunnah. Bab sholat sunnah dia sebagai serpanda kok bedah otak, maka hutang kita dibayar lewat sholat sunnah. Kalau tidak cuma takunuh syairu akmalihi ala hada, kalau tidak masih kurangnya dengan betul si hamba ini banyak hutang sholatnya, walaupun sudah banyak amal sholat sunnahnya tapi masih jauh dari penuh, maka amal-amal soleh yang lain dinilai, dicatat, tutupkan pada sholat 5 waktu. Kalau bisa nutup, maka hamba Allah, hambaku itu bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Tapi kalau tidak, semua amal-amal ibadah, amal-amal solehnya, pahala amal-amal soleh yang lain tidak cukup masih untuk menutupi hutang sholat 5 waktunya. Nah, maka berarti si hamba itu tidak lulus, berarti tetap masih punya hutang. Maka hutang itu harus dibayar dengan bentuk hukuman siksa di neraka jahanam. Bisa 1 bulan. Itu ditebus kamu karena masih kurang, maka kamu harus menebus lewat hukuman 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya.
Jadi kalau kita melihat dari apa yang disabdakan Nabi ini, jelas sholat 5 waktu merupakan parameter selamat dan tidaknya kita dari penghisaban amal, lulus dan tidaknya kita dari penghisaban amal. Nah, disinilah mengapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan pada kita orang-orang mukmin untuk benar-benar memelihara, menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ada yang tidak kita dirikan, tidak kita kerjakan. Karena itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Makanya kalau terpaksa kita udur, ada yang tonah, maksudnya ada yang tidak dikerjakan tepat pada waktunya, maka harus kita kodok, kita kerjakan di luar waktu. Jadi umpama ente belum subuh terlambat sampai matahari terbit, jaga terus sebagian subuh. Ortak etek malah tak ijelekin orang. Kalau betok, kalau perlu kan apa yang tidak berak macam pun nobot. Dan kau aduh, habis. Kok mulai sila bana bajang duha, alhamdulillah kan penakan aku nanti sholat syukuran diumpama berkan dalam langsung jatuh anak wudhu bajang subuh kodok kortak nita Malay pesantren tak norok totus. Kok lah benda lah ngelos dia dulu dapat apa yang kita tahu lah penting kena Tuhan ya. Penting banget kena syukur dong. Ada. Jadi itulah sekali lagi mengapa kita diperintah oleh Allah untuk memelihara sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini jadi parameter beruntung dan tidaknya orang dalam beragama, maka tepat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, as-sholatu ima'adan. Sholat itu imaduddin. Sholat 5 waktu itu jaga agama. Faman aqamaha faqad hadama faqad aqamati. Barang siapa orang yang istiqomah mendirikan sholat 5 waktu, maka dia sudah mendirikan agama. Tetapi sebaliknya, faman tarakaha faqad hadama. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, dia sama dengan meruntuhkan agama. Jadi sholat 5 waktu ini disebut dengan jaga agama. Jadi oleh karena itu peliharalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Allahu
يا ربي وأخرجني بتقواك يا الله برب